Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita. Dan di antara kewajiban kita itu adalah menunaikan sholat ataupun kewajiban kita dalam thalabul ilmi atau tafaqquh fid din. Dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Dan kita masih membahas tentang usul iman atau rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan di antara bagian dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah mengetahui sifat-sifat para rasul. Sebelumnya sudah kita kaji tentang sifat-sifat rasul ini. Ya, di antaranya ada sifat siddiq, ya, yang artinya adalah bahwa Nabi itu memiliki sifat jujur. Nabi tidak mungkin berdusta. Kemudian yang kedua adalah al-amanah, bahwa Nabi itu orang yang bisa dipercaya, percaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Menyampaikan saja, tapi Rasul itu dalam menyampaikan risalah itu benar-benar terpercaya. Artinya juga bahwa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai yang diperintahkan Allah, tanpa ditambah-tambahi dan dikurangi. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan amanah inilah termasuk hal yang berat. Ya, menyampaikan amanah itu adalah hal yang berat. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara sifat para rasul itu adalah tabligh. Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Balagha yuballigh, tabligh. Kata ini sering kita pakai, ya, dalam pengajian-pengajian kita sebutnya tabligh akbar. Ya, yang dimaksud tabligh itu adalah penyampaian. Jadi Rasul itu menyampaikan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan apa yang harus disampaikan. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan itu semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW pada seluruh umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, karena inilah tugas Rasul, ya, menyampaikan amanah atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala
surat Yasin. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Yang mereka berkata, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami yang mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ya, ilaikum, kepada kalian, lamursaluna, ya, benar-benar diutus. Sesungguhnya kami itu benar-benar diutus kepada kalian. Ini, ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua kalimat tauhid, kata inna, ya, dan lamursalun, sesungguhnya kami ini benar-benar diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaikum, untuk kalian. Di para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Wa ma 'alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kami, illa al-balagul mubin, kecuali menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Karena di antara tugas Nabi nanti adalah sebagai penjelas. Ya, Nabi nanti antara tugasnya adalah menjelaskan risalah, ya, ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diulang-ulang nanti, ya, kalimatnya adalah al-balagul mubin. Jadi penyampaian yang jelas. Yang sampai nanti, ya, penyampaiannya tidak jelas adalah masalah, ya, risalah ini. Kalau orang keliru, nah ini bisa berbahaya. Jadi harus jelas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat lain dalam surat Al-Nahl, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fahal 'alar rusuli illal balagul mubin." Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan amanah Allah dengan terang, ya, menyampaikan amanah dan, ya, menyampaikan risalah, perintah-perintah Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Jadi Nabi itu tidak menyembunyikan apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Wa ma'ala rasuli illa al-balagul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi para rasul itu kecuali, ya, menyampaikan amanah Allah dengan terang, dengan jelas. Jadi Nabi itu menyampaikan, jadi tidak ada yang disembunyikan, semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Jadi Nabi itu menyampaikan risalahnya dengan jelas, dalam menggambarkan sejelas, ya, matahari di siang hari, ya, saking jelas. Jadi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya itu sangat jelas. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan oleh kaumnya setelah para nabi. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, transparan, gak ada yang ditutup-tutupi. Karena tugas Rasul itu adalah sebagai perantara yang menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Tidak ada yang dikhususkan, kecuali yang beberapa hal tertentu itu khusus kepada Nabi. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak boleh menyembunyikan apapun untuk disampaikan. Juga tidak hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu atau khusus,
orang-orang tertentu. Tidak ada, semuanya sama. Ya. Di Islam itu menyamakan, maka disebutkan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, tidak ada ya perbedaan antara orang Arab dengan non Arab. Dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada istilah pengkhususan hanya orang-orang tertentu yang mendapat pesan itu. Tidak. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu sangat terang, sangat jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Tidak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai para rasul, ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma ya apa saja, unzila ilaika. Jadi sampaikan apa saja atau apapun yang diturunkan kepada mir rabbika, dari Rabb kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, jika kamu tidak menyampaikannya, tidak melakukannya, tidak menyampaikan perintah, tidak mengerjakan perintah, fama ballaghta risalatahu, maka kamu dianggap ya tidak menyampaikan amanah atau risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara, menjaga dari gangguan manusia. Ini jangan sampai nanti gara-gara takut ancaman orang ya, maka Nabi itu tidak pernah takut dengan ancaman orang, apalagi penguasa. Jadi yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jadi jangan sampai nanti kebenaran itu ditutupi karena ada kepentingan. Tidak boleh. Yang harus disampaikan ya disampaikan, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan manusia. Jangan ditutup-tutupi karena takut diancam. Ya, jangan sampai nanti kemudian tidak berani menyampaikan. Ya, itu dilakukan oleh para Rasul dari sejak zaman dahulu ya. Mereka banyak ditentang oleh kaumnya, bahkan para penguasa juga dialami oleh Ibrahim, yang dialami oleh Musa. Yang mereka hadapi adalah para penguasa, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Juga seperti itu, diancam sampai diiming-imingi jabatan. Ya, Nabi itu sampai diiming-imingi jabatan, kalau pengen jadi raja siap dijadikan sebagai raja, tapi jangan berdakwah. Ya, dakwah tidak seperti itu. Jadi kalau tidak disampaikan, karena tujuannya adalah ya, menyampaikan risalah itu, kebenaran itu apa adanya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam Islam. Kalau kebenaran yang harus disampaikan, maka termasuk jihad yang terbaik itu adalah menyampaikan kebenaran. Ya, kalamun haq inda sultanin jahil, yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Jadi agama itu harus disampaikan dengan jelas. Ya, jelas bukan berarti keras. Sampai nanti jelas-jelas ya.
ajaran yang jelas, tegas. Tegas itu bukan berarti keras, ya. Karena kebenaran jangan dibelokkan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi, Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga para rasul itu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir, ya, yang memperoleh hidayah, orang-orang yang beriman. Jadi yang disampaikan oleh Rasul pada manusia itu adalah bagi mereka yang mau menerima. Dia tugasnya itu menyampaikan saja. Ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan risalah itu sifatnya bukan memaksa, tapi menyampaikan saja. Menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena tugasnya tadi wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya itu hanya menyampaikan saja. Bukan untuk memaksa orang yang mengikuti ajaran itu. Jadi Nabi itu tugasnya menyampaikan. Kalau tidak disampaikan, dia berdosa. Tapi kalau sudah disampaikan lalu tidak diterima, nah itu bukan kewajiban Nabi lagi. Jadi Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Kalau dia mau menerima ya baik, kalau dia tidak menerima itu bukan tanggung jawab Nabi. Tanggung jawabnya menyampaikan. Ya, kalau dia menyampaikan ya nanti yang menerima akan menerima, yang tidak mau menerima akan menolaknya. Jadi ini kebebasan. Jadi Islam itu tidak memaksa, tapi memang harus disampaikan. Jadi kalau ada orang yang menegur orang melakukan keburukan, itu memang tugasnya. Menyampaikan itu tugas. Termasuk nanti ya kita, ya, orang-orang Islam itu yang menyampaikan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi nanti bukan berarti bahwa Nabi ketika sudah tidak ada, ya, tidak dilanjutkan itu tugas para nabi. Menyampaikan adalah para ulama. Apa yang dulu disampaikan oleh para rasul, ya, karena bergantinya manusia itu harus disampaikan terus. Generasi berganti, maka harus ada pergantian estafet, ya, penyampaian risalah itu. Jadi di dalam menyampaikan risalah itu tugas Nabi hanya menyampaikan saja, tidak harus membuat orang, ya, mengikuti apa yang disampaikan. Maka paman beliau tidak beriman juga Nabi tidak memaksanya. La ikraha fiddin. Jadi Islam itu bukan karena memaksa, tapi karena kesadaran. Kesadaran. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqq, ya, katakan wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nar. Katakan wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kamu. Ya, kebenaran itu ya ukurannya Allah. Jangan nanti kebenaran itu ukurannya manusia. Ya, jadi kebenaran itu ukurannya bukan manusia, ukurannya Allah. Ya, sampai nanti orang mengatakan kebenaran itu relatif. Ini anggapannya keliru. Kalau relatif berarti menurut satu orang benar, menurut orang yang lain
Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a, barang siapa yang menginginkan, menghendaki, ya, kalau dia ingin beriman, fal yu'min, maka hendaklah dia beriman. Faman syaa'a, dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Jadi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena tugas Nabi itu hanya menyampaikan yang harus disampaikan. Kalau yang mau menerima ya silakan, yang tidak mau menerima ya jangan mengganggu. Terjadi itu kan dialami oleh para rasul, bukan hanya mereka tidak menerima, tapi mengancam, mengganggu. Itu yang terjadi. Padahal Islam tidak memaksa. Dalam sejarahnya kan setiap kebenaran itu, ya, tantangannya itu tidak hanya ditolak, tapi dimusuhi. Alasannya yang macam-macam, mungkin menghilangkan tradisi, menghilangkan warisan leluhur dan sebagainya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi itu ya tidak dilarang selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ya kebenaran. Kalau tradisinya keliru ya harus diluruskan. Bukan berarti tradisi itu sudah betul. Karena dalam Islam nanti ada namanya kaidah fikih itu al-adah al-muhakkam. Jadi maksud al-adah di situ adalah ya sebenarnya tradisi. Tapi tradisi yang baik, bukan tradisi yang keliru. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang dia tidak ingin tadi ya, kalau dia tidak mau menerima kebenaran dan dia mengingkari, itu dipersilahkan. Inna a'tadna liz-zalimina nar, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Ini yang disampaikan oleh Allah. Ya. Jadi maka nanti orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka itu adalah orang-orang yang sudah mendengar ya risalah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Jadi yang dimasukkan nanti mereka Allah itu, sehingga nanti kalau ada orang masuk neraka jangan sampai menyalahkan Allah, padahal Allah sudah memberi tahu ketika di dunia. Ya. Jadi Allah juga memberitahu, Nabi sudah memberi tahu. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diberitahu, nah itu yang salah. Yang salah tidak memberi tahu. Tapi kalau sudah diberitahu tapi tidak mau tahu, nah itu yang salah adalah yang tidak mau menerimanya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa atiiullaha wa atiiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, yang berpaling dari risalah, berpaling dari ajaran Nabi, fa'lamu, maka ketahuilah, annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, sesungguhnya kewajiban Rasul kami itu hanya menyampaikan amanat yang jelas, yang terang. Jadi kata al-balagh al-mubin itu penyampaian yang jelas,
Jadi Nabi itu menyampaikan risalah dengan jelas, sejelas-jelasnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka menentangnya, mereka berpaling, ya tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk menghalangi mereka. Inilah ya, kebebasan yang diberikan oleh Islam. Yang penting sudah dikasih tahu. Itu kuncinya di situ. Yang penting sudah disampaikan. Ya, tugas kita itu menyampaikan, jadi bukan memaksa orang. Kalau mau ya silakan dilaksanakan, tidak ya nggak apa-apa. Itu kewajiban ya para rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan kepada Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi kalimatnya diulang-ulang, al-balaghul mubin. Ya, penyampaian yang jelas. Ada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Jika tukadzibu, dan jika kamu orang-orang kafir mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Jadi bukan hal yang baru lagi. Jadi manusia berganti, waktu berganti, zaman berganti, generasi berganti. Jadi manusia itu kebiasaan manusia sebenarnya sama saja. Ya, dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, hanya ganti orang saja. Jadi orang-orang yang mendustakan itu ya sampai kapan saja selalu ada, selalu ada. Ya. Dan kebenaran harus selalu disampaikan, harus terus-menerus tadi. Jadi bukan berarti ya dakwah itu selesai karena tadi ganti orang. Ya, nanti yang lama sudah baik, ya, meninggal, ganti yang baru, ya, perbaiki lagi, ya, perilakunya seperti itu. Kenapa? Ya, mereka mulai dari nol lagi, ya, dari nol lagi. Kebiasaan manusia, inna nafsal ammaratun bisu. Kalau keburukan itu otomatis. Tapi kalau kebaikan harus belajar, harus dibiasakan, harus dilatih. Ya. Jadi kalau keburukan itu otomatis. Kalau kita gambarkan seperti di sekolahan, nanti yang belajar di situ sekian tahun lulus, nanti ya langsung kasusnya begitu lagi. Kasus pasti sama, ada saja. Ya, itu kehidupan itu seperti itu, estafet. Nanti yang sudah diperbaiki, ya, sudah lulus, nanti masuk baru lagi, masalahnya datang lagi, perbaiki lagi. Ya, manusia juga begitu. Secara umum, secara keseluruhan. Maka ini belajar itu kan selama masih kehidupan masih ada ya, belajar itu harus terus. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma'ala rasuli illal balagh. Jadi ditegaskan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, tugas para rasul itu hanyalah menyampaikan. Yang berikutnya, yang keempat, di antara sifat para rasul itu adalah fatona. Rasul itu dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Jadi tidak ada orang rasul yang tidak cerdas. Ini cerdasnya cerdas bawaan. Ya, memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu memiliki ya karakter yang terbaik, ya, sifat-sifat yang terbaik. Jadi cerdas. Nabi itu cerdas. Kenapa Nabi itu cerdas? Karena dulu karena Nabi itu harus bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Dan tingkat kecerdasan kaumnya itu juga berbeda-beda. Ada yang pintar juga, tapi jangan sampai Nabi itu kalah pintar.
Jadi Nabi itu ya disiapkan oleh Allah orang-orang yang cerdas, biar kalau adu argumen itu tidak kalah. Ya, Nabi itu ketika nanti adu argumen ya tidak akan kalah. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul adalah orang yang dikaruniai Allah kecerdasan, akal yang unggul, pemikiran yang benar, argumen pembuktian untuk dalil atau hujjah yang kuat. Ya, jadi dalil atau argumennya ini sulit dipatahkan. Ya, serta ilmu dan kebijaksanaan. Jadi Nabi itu diberikan oleh Allah kecerdasan di atas rata-rata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah." Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah, ya, pemahaman, juga maknanya kecerdasan dan kenabian. Jadi sudah diberikan oleh Allah, ya, Nabi itu kecerdasan. Jadi ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, diberikan kitab, ya, diberikan kitab. Karena Nabi itu kan gurunya langsung. Gurunya adalah Allah. Yang mengajarkan langsung itu adalah Allah. Ya, kalau kita itu ya ibaratnya belajarnya langsung rank 1 gitu ya. Langsung dari Allah. Jadi maka kecerdasan para nabi itu ya di atas rata-rata. Nah langsung dianugerahi oleh Allah kecerdasan. Ya kalau kita itu belajarnya ya harus kerja keras. Ya, belajarnya harus kerja keras. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah hikmah, pemahaman, kecerdasan, ya, dan kenabian. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, walladzi ba'atsa fil ummiyina, dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina, ya, untuk kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, kecerdasan, atau para ulama menyebutkan, mengartikannya hadis atau sunnah. Wa in kanu min qablu, meskipun mereka itu sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, karena tugas Nabi itu kan mengajar. Nabi itu tugasnya mengajari. Dalam hadis saya disebutkan, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya saya itu diutus oleh Allah sebagai guru. Ya, guru. Kalian diberikan oleh Allah kecerdasan. Karena yang diajar itu kan orangnya beragam. Kalau tidak diberikan kecerdasan di atas rata-rata manusia, ya, nanti argumennya bisa dipatahkan. Jadi mereka diberikan kecerdasan yang luar biasa. Mereka mengajak manusia menjadi cerdas. Jadi manusia yang diajar para nabi itu akan menjadi orang-orang yang cerdas, ya, tentang kehidupan dunia dan akhiratnya, ya, tentang hakikat kehidupan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan dia yang mengutus
Allah yang mengutus pada umat yang buta huruf, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ummi. Seorang rasul, ya, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka. Nabi itu bisa membaca, nah, Nabi bisa membaca. Ini disebutkan yatlu alaihim ayatihi, ya, yang membacakan kepada mereka. Yang dibacakan apa Pak? Ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah. Ya, kalau Rasulullah Muhammad, ya, Al-Quran, ya, bisa membaca, ya, tapi Al-Quran itu aslinya diturunkan bukan dalam bentuk tulisan. Ya, bisa membaca, bisa, ya, karena didiktekan, ya kan, dari malaikat itu sampaikan kepada Rasulullah, didiktekan, langsung dihafal. Ya, ilmu yang betul ya begitu. Kalau kita mengajar anak-anak kita itu jangan kita sibukkan dengan tulisan dulu, suruh ngapal aja. Jadi asal dari ilmu atau aslinya ilmu itu ya dihafal aslinya. Jadi aslinya ilmu itu ya dihafal. Ya, kalau sekarang orang sekarang malah tidak disuruh untuk menghafal. Ya, jadi kalau orang sekarang itu malah anak tidak disuruh menghafal, suruh memahami saja. Jadi aslinya ilmu itu ya dihafal. Ya, aslinya dihafal, bukan ditulis. Jadi fokusnya hafalan dulu, bukan tulisan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, membacakan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Kalau Nabi sebelumnya, Nabi Musa yang diturunkan kitab. Jadi Nabi itu bisa membaca, tapi bukan membaca dalam bentuk tulisan. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan. Maka istilahnya nanti tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa-jiwa mereka, hati mereka. Jadi Islam itu yang mengajar kesucian jiwa, kebersihan hati. Ya. Jadi yang perlu dijaga oleh manusia itu kan hatinya. Ya, kenapa hati? Hati itu tempat apa saja misalnya. Jadi hati itu seperti ini, ya, gudang. Jadi di situ ada apa saja yang harus dijaga oleh manusia. Maka harus dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari keburukan-keburukan. Wa yuzakkihim. Jadi Islam itu mengajarkan kesucian lahir, batin, zahir dan batin. Tidak hanya penampilannya saja, hatinya, bukan hatinya saja, tapi juga penampilannya. Terutama ya, membersihkan hati itu dari dosa-dosa. Yang mengotori hati itu kan dosa. Ya. Yang mengotori hati itu adalah dosa. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membersihkan hati itu? Ya, di antaranya apa? Ya, bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Ya. Membersihkan hati dari apa? Yang pertama adalah dari sifat-sifat buruk. Karena sifat buruk itu
sampaikan. Karena di dalam diri manusia itu semua karakter kan ada. Karakter hewannya ada, karakter setannya ada, karakter malaikatnya ada. Ada semua. Ya. Semua orang ada. Itu jadi ibarat komputer itu dan diinstalnya itu ada semua itu. Jadi sehingga manusia itu bisa melakukan apa saja, baik ya bisa, buruk ya bisa. Ya. Kalau hewan kan hanya diciptakan oleh Allah, tidak punya akal. Ya. Malaikat diciptakan oleh Allah, tidak punya nafsu. Ya. Nah, manusia itu ada semua karakter. Nah, disitulah maka hati manusia itu harus dijaga, dibersihkan dari sifat-sifat buruk. Walaupun sifat buruk itu tidak bisa dihilangkan, karena itu melekat, ada sejak manusia itu lahir. Sifat buruk itu ada, itu tidak hilang. Tapi yang dimunculkan, yang dilahirkan atau yang lebih diutamakan itu adalah sifat-sifat baiknya. Jadi bukan berarti ketika orang baik itu tidak ada sifat jahat di dalam dirinya, ada. Tapi jangan sampai sifat buruknya itu dominan. Ya, maka harus sifat baiknya yang lebih dominan. Ada dalam diri manusia. Maka hati manusia itu selalu bolak-balik. Yang takalan itu berbolak-balik. Pagi baik bisa sore tidak baik. Bisa berubah-ubah. Maka itu harus dibersihkan dari sifat-sifat karakter-karakter yang tidak baik. Juga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosanya dibersihkan. Ya, yang sering kita ulang-ulang itu ya, manusia itu sebenarnya berkisar hanya pada 3 saja. Kalau dia berdosa dia taubat, kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat ujian dia sabar. Ya. Jadi kalau dia berbuat dosa dia taubat, karena tidak mungkin orang yang tidak berdosa. Ya. Tidak mungkin orang tidak berdosa. Solusinya apa? Taubat. Bahkan Nabi, orang yang terbaik aja taubat sehari dalam berapa kali sehari? Bisa 80 sampai 100 kali. Nabi, orang yang tidak punya dosa. Ya, kalau selain Nabi kan tidak ada jaminan dalam sehari. Ya, itu termasuk cara untuk mensucikan hati, bersihkan hati ini. Tadi ya, menghilangkan atau menampakkan yang baik, ya, menghilangkan atau menutupi yang tidak baik, kemudian menghilangkan dosa. Nah juga dalam mensucikan hati itu adalah dengan memperbanyak kebaikan. Yang bisa membersihkan hati itu adalah memperbanyak kebaikan. Maka Nabi mengatakan wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus burukan. Ya, karena tadi setiap manusia itu pasti berdosa, tapi jangan sampai dosanya lebih dominan daripada kebaikannya. Jadi harus kebaikannya yang mengalahkan dosanya, bukan dosanya mengalahkan kebaikannya. Ya. Jadi manusia bukan malaikat, manusia ya, tetap ada namanya kekeliruan, kesalahan, iya namanya juga manusia. Tapi yang terbaik adalah yang mau bertaubat, yang mau memperbaiki diri. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, jadi mensucikan mereka. Itu
itu kan yang ngajar, harus ada yang ngajari. Yang ngajari siapa? Ya harusnya orang yang pintar. Kalau nggak pintar ya bagaimana dia bisa mengajari cara-cara itu? Itulah diantara tugas para nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pelajari ya, kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi meskipun manusia itu sebelumnya adalah sesat, jadi aslinya ya manusia itu ya buruk tadi ya. Jadi otomatis keburukan itu otomatis. Jadi kalau kebaikan harus dipelajari, harus dibiasakan, harus dilatih. Jadi tidak otomatis kalau kebaikan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, sabar. Jadi untuk menjadi orang baik itu kan berat. Kalau ingin jadi apa? Untuk jadi orang buruk mudah, karena tadi otomatis bawaan. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, burukan. Ammarah, banyak menyuruh keburukan. Ya. Di hati manusia itu kalau tidak bisa dikontrol tadi, tidak dibersihkan terus dari dosa-dosa, ya seakan-akan dosa itu sudah jadi kebiasaan. Kalau dosa sudah menjadi kebiasaan, keburukan dianggap jadi kebaikan. Nah, maka ini ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan harus dilatih. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebaikan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, jadi kebaikan itu banyak sekali keuntungannya. Tidak hanya nanti di akhirat saja. Di akhirat itu yang terakhir, nanti ke akhirat. Tapi di dunia itu kebaikan-kebaikan itu banyak. Ya, banyak keuntungan, banyak sekali. Ya, maka di antaranya wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Orang-orang yang baik itu biasanya diberikan ini, berikan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu. Dan ilmu itu yang masuknya kalau di dalam kisahnya, jadi antara keburukan dengan ilmu itu tidak bisa menyatu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang diberikan kecerdasan, diberikan ilmu pengetahuan, perbanyak kebaikan-kebaikan, maka rata-rata seorang yang ahli ilmuwan itu orangnya baik. Ya, ilmuwan itu orangnya rata-rata baik. Karena kebaikannya itulah dia diberi ilmu oleh Allah. Ya. Nah, kalau orang jahat dikasih ilmu, apa yang terjadi? Lebih jahat lagi. Kalau orang jahat dikasih ilmunya kejahatan, bukan ilmu kebaikan. Ya, ilmu kejahatan, jahat. Ya. Jadi kalau kejahatan itu diajarkan itu lebih cepat. Jadi mengajari kebaikan itu lebih berat, lebih lama daripada mengajarkan kejahatan. Kalau kejahatan itu ibarat tadi bensin di dekatkan dengan api, cepat. Itu kalau keburukan. Ya. Tapi kalau kebaikan sulit sekali. Ya, sulit sekali. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa lutan atainahu hukman wa ilman, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu. Wa najainahu minal qaryati allati kanat
ta'malul khaba'isa innahum kanu qauma su'in fasiqin. Ya, dan kepada Lot kami berikan kepadanya hikmah, ya, kebijaksanaan, wa ilma, dan ilmu. Para nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, kebijaksanaan, ilmu. Di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fafahamna, ya, fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma." Jadi kata hikmah dan ilmu itu diulang-ulang, dan itu diberikan oleh Allah kepada para rasul. Maka kami telah memberikan pengertian, kami sudah memberikan pemahaman. Faham, jadi kata fahima itu dan faham itu bahasa Arab. Dan kami telah memberikan pemahaman, pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dulu pernah kita sampaikan tentang wahyu dan ilham. Jadi ketika Allah ingin memberikan pengetahuan kepada manusia, maka nanti kalau dalam filsafat ilmu itu kan ilham itu termasuk dianggap sebagai sumber pengetahuan. Ilham, intuisi. Ya, ilham itu dari mana? Allah yang memberikan. Ya. Jadi Allah yang memberikan pemahaman kepada manusia. Bukan hanya manusia saja, kita termasuk hewan juga. Ya. Termasuk lebah, termasuk hewan-hewan yang lain itu diberikan oleh Allah ilham. Ya. Diberikan pengetahuan. Ya. Jadi maknanya sebelumnya kita bahas tentang wahyu itu adalah al-isyarah syariah, ya, isyarat yang cepat, pemahaman yang cepat. Tahu-tahu kita paham, tahu-tahu kita mengerti sesuatu. Jadi Allah yang berikan. Ya, kalau kebaikan, kalau berkaitan dengan kebaikan itu namanya ilham. Kalau berkaitan dengan keburukan itu namanya bisikan setan. Dan itu. Jadi pemahaman kalau berkaitan dengan kebaikan itu berarti ilham. Kalau berkaitan dengan keburukan itu bisikan setan. Kita bisa membedakan. Ya. Dan Allah memberikan, nah ini termasuk wahyu. Jadi kalau Allah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, ya, sesuatu yang awalnya tidak diketahui jadi tahu, itu termasuk bagian dari wahyu. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing kepada mereka kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan wasakharna ma'a Daud al-jibala, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semuanya bertasbih bersama Daud. Jadi ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah cerita tentang Nabi Sulaiman dan Daud. Ya, jadi walaupun sama-sama Nabi Allah, ya, itu pemahamannya juga bisa berbeda. Ya, yang namanya perbedaan dalam memahami itu biasa. Walaupun sama-sama Nabi, ya, sama-sama Nabi itu ilmunya tidak sama. Ya, jadi masing-masing mempunyai keistimewaan. Ya, itu. Nah, kalau di sini ayat ini menegaskan, ya, Allah memberikan ilmu yang berkaitan dengan hukum yang lebih tepat, tapi tidak menyalahkan salah satunya. Artinya hukum yang ditentukan oleh Nabi Sulaiman itu lebih tepat, tapi bukan berarti yang satunya keliru, bukan. Ya, jadi kalau dalam kebaikan itu bukan benar salah, tapi antara yang baik dengan lebih baik. Gitu. Ya, jadi bukan benar yang salah. Ya, kalau yang satu benar dan yang satu salah, tidak gitu. Ya,
Yang satu lebih baik, yang satu baik, gitu ya. Antara baik dengan lebih baik, bukan benar salah. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi ya tidak akan melakukan menentukan hukum yang salah. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ disebutkan antara keistimewaan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud masing-masing, ya, dikatakan wa kullan ataina hukma wa ilma. Masing-masing antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah kebijaksanaan dan ilmu. Ya, jadi tingkatan ilmu para nabi itu tidak sama. Ya, tidak sama. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah risalah ya sama, karena sumbernya sama. Tapi tingkat ilmunya beda-beda. Ya, kalau dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan itu Allah memberikan yang diberikan kepada Nabi Musa tidak diberikan kepada Nabi Khidir, diberikan kepada Nabi Khidir tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ini masing-masing diberikan oleh Allah keutamaan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kami tundukkan, ya, bersama Daud, ya, burung-burung dan gunung-gunung. Jadi burung-burung dan gunung-gunung itu bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Jadi di situ yang poin pentingnya adalah bahwa para nabi itu wa kullan ataina hukman wa ilman, diberikan oleh Allah kecerdasan, diberikan oleh Allah kebijaksanaan, dan diberikan oleh Allah ilmu. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Musa sudah cukup umur dan sempurna akalnya, akal manusia itu sempurna usia berapa? 40. Iya, usia 40. Maka Nabi itu rata-rata diutus setelah usia 40 tahun. Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, itu rata-rata diutus setelah usia 40 tahun. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepadanya hikmah, yaitu kenabian atau kebijaksanaan, wa ilman, dan ilmu. Ya, jadi kalimat yang diredaksinya sama. Jadi masing-masing diberi oleh Allah al-hikmah dan ilmu. Ya. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, contoh kecerdasan Nabi Ibrahim, ya, yang mematahkan argumen Raja Namrud. Jadi Nabi itu harus memiliki kecerdasan yang lebih di atas rata-rata manusia. Contohnya apa? Ya, ketika Nabi Ibrahim berdebat, ya, dengan raja. Nah, ya, apa perdebatannya? Ya, di antara patung itu juga. Ya. Nah, ini ketika Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan Raja Namrud, ada dialog di situ, saling adu argumen. Wa idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim, ya, berdebat dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku itu, ya, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi Tuhan itu adalah yang memberi hidup dan yang mematikan, yang menciptakan kehidupan dan yang mematikannya. Ya, rajanya tidak kalah akal, gitu ya. Kalau menghidupkan dan mematikan saya juga bisa. Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Panggil dua orang, ya, yang satu dibiarkan hidup, yang satu
gunung. Terus apa argumen Nabi Ibrahim? Sesungguhnya Allah Tuhanku itu adalah yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari dari arah barat. Maka fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu, datangkanlah matahari dari barat. Jadi argumennya seperti itu. Jadi ketika satu argumen dipatahkan, dia punya argumen yang lain yang tidak bisa dipatahkan oleh lawannya. Ini termasuk kecerdasan para nabi. Jadi mereka ketika terjadi perdebatan seperti itu, adu argumen. Ini kalau para nabi ini tidak dibekali oleh Allah dengan ilmu, kecerdasan, dia nggak bisa ngomong. Patahkan argumennya, tidak bisa membantahnya, sehingga dakwahnya nanti tidak berjalan. Ini banyak sekali, apalagi zaman-zaman sekarang ini Jadi perlu orang-orang yang cerdas, yang bisa mematahkan argumen yang keliru itu. Karena mereka menganggap walaupun argumen yang pemikirannya keliru, mereka menganggap itu kecerdasan. Banyak orang-orang yang lebih mengutamakan akal, logika. Kalau tidak masuk akal, nggak menerima. Jadi agama itu sangat rasional, masuk akal. Justru agama itu yang mengajari orang kecerdasan. Jadi kalau orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang cerdas. Ini ada dari orang-orang yang mereka itu mau menerima kebenaran. Kalau argumen mereka bisa dipatahkan, bisa dikalahkan. Dan zaman sekarang, apalagi zaman ilmu pengetahuan yang begitu maju, ini orang-orang yang menyampaikan agama juga harus lebih pintar, sampai nanti kalah ilmunya, banyak orang-orang yang tidak mau beragama, alasannya apa? Dianggapnya orang Islam itu ketinggalan, tidak pintar dan sebagainya. Jangan sampai. Dan yang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu yang mengutus para nabi, para rasul, mereka dibekali dengan kecerdasan dan wa ataina hukma wa ilma. Kebijaksanaan, kecerdasan dan ilmu. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, silakan kalau disampaikan. Kita tablik sifat-sifat